Selamat siang, hello wargi sehat, apa kabar? Ketemu lagi dalam acara Hello Santo Yusuf. Acara di mana Rumah Sakit Santo Yusuf menyapa wargi sehat melalui chat di live IG dan YouTube. Bersama saya hari ini Cidel, dan hari ini saya bersama dengan dokter cantik. Nah, adalah dokter Ivon Caroline tuh, saya grogi ya. Dokter Ivon Caroline adalah dokter spesialis mata kita yang baru di Rumah Sakit Santo Yusuf ini. Selamat siang dokter. Selamat siang Cidel, selamat siang wargi sehat. Acara Hello Santo Yusuf ini semoga kita nanti bisa kedepannya makin sering. Jadi kalau ada wargi sehat mau bahas apa silakan mangga chat langsung ke kami. Mau bahas tentang apa dan tugas apa silakan mangga ya. Dokter Ivon, hari ini kenapa kok kita mau bahas apa sih kita hari ini? Hari ini kita mau bahas temanya adalah cegah kebutaan katarak dengan deteksi dini. Nah, kenapa dari kemarin kok kita tentang mata? Hari ini kita mata lagi. Kenapa sih? Ada apa dengan hari ini coba? Wargi sehat ada yang tahu nggak ini hari apa? Ada yang tahu nggak hari ini kita memperingati hari apa? Nah, kalau ada wargi sehat yang tahu, boleh sekarang cepet-cepetan deh DM ke kita. Hari ini hari apa? Buat yang bisa menjawab pertama kali nanti akan mendapatkan souvenir cantik dari Rumah Sakit Santo Yusuf ya. Jadi dokter, kita hari ini kita mau bahas apa dokter Ivon? Tentang katarak. Katarak, penyakit klasik ya. Kenapa sih kok kita bahas katarak ya dok ya? Katarak ini merupakan penyebab kebutaan nomor 1 di Indonesia. Nah, angka kebutaan di Indonesia itu 3%. Jadi kalau misalnya ada 10.000 penduduk, 300 orangnya itu buta dan 70-80%-nya itu disebabkan oleh katarak. Jadi kasus katarak ini masih banyak banget di Indonesia ini. Nah, sebenarnya katarak itu sendiri apa sih dok? Ada yang masih belum tahu mungkin. Apa sih katarak itu? Katarak itu adalah proses perubahan lensa mata yang normalnya jernih menjadi keruh. Kalau misalnya dilihat nih dari depan, yang bening, yang kelihatannya warnanya hitam itu sebenarnya bening, itu namanya kornea. Nah, di belakang kornea itu ada yang warna hitam atau coklat, itu kita sebutnya selaput pelangi atau iris. Nah, di belakang iris itu ada lensa. Lensa normalnya itu transparan. Fungsinya lensa itu untuk memasukkan cahaya ke saraf mata atau retina. Kalau misalnya terjadi katarak pada lensa mata, cahaya nggak bisa masuk ke mata sehingga orang atau manusia nggak bisa melihat seperti itu. Seperti itu ya wargi sehat. Nah wargi sehat kalau sudah mulai tergelitik nih mau nanya nih, monggo ya silakan boleh langsung DM ke IG kita silakan, nanti kita sambil diskusi kita juga bisa sambil menjawab pertanyaan. Nah, kayak tadi dokter Ivon tadi bilang katarak itu misalnya masih menjadi penyebab terbesar di Indonesia khususnya dok ya, menjadi penyebab kebutaan. Nah, kok bisa sih? Kenapa kok katarak? Kenapa kasusnya masih banyak ya? Karena masyarakat itu belum tahu kalau sebenarnya katarak itu bisa disembuhkan. Yang kedua, ada juga alasan dengan masalah biaya. Kemudian ada juga pasien yang merasa takut operasi atau merasa dirinya tidak perlu diobatin atau disembuhkan kataraknya. Dan di beberapa tempat lain juga memiliki alasan bahwa dia tidak punya akses untuk ke pelayanan kesehatan seperti itu. Jadi, nah sebelum kita tanya nih katarak itu bisa sembuh atau enggak, gejalanya katarak itu seperti apa dok? Gejalanya, jadi yang paling sering pasien itu akan mengeluh buram, jadi penglihatannya berkurang. Bisa juga pasien mengeluh silau, penurunan fungsi penglihatan warna dan kontras. Kemudian bisa juga pasien itu lagi diperiksa nih, tiba-tiba dia minusnya gede, padahal sebelumnya nggak ada minus. Itu bisa juga salah satu gejala dari katarak. Sehingga dari keluhan-keluhan tersebut, pasien itu akan merasa aktivitas sehari-hari terganggu. Karena kita selama ini kita aktivitas sehari-hari tentu saja pakai mata ya, Cidel ya, seperti itu. Jadi kalau ada gejala-gejala seperti itu, wargi sehat jangan ragu, langsung berobat, langsung cari dokter mata, ya. Nah kemudian tadi yang dijawab banyak kekhawatiran kenapa kok
katarak. Apakah sebenarnya katarak itu bisa disembuhkan atau tidak, dokter? Sebenarnya katarak itu disembuhkan bisa, ya, tapi tidak bisa diobati. Katarak itu disembuhkannya dengan cara dioperasi katarak seperti itu. Operasi nih, Mbak bisa tuh operasi nih, udah dengar kata operasi aja udah takut ya dok ya. Nah, tegang langsung operasi ya, langsung mikirnya operasi, lamanya lah, masih banyak prosesnya lah, biayanya lah tinggi. Nah, apakah operasi katarak ini sama nggak sih dok? Sama-sama menyeramkan seperti operasi pada kebanyakan tidak? Zaman sekarang ini dengan kemajuannya ilmu kedokteran di Rumah Sakit Santo Yusuf ini juga melakukan operasi katarak dengan teknik operasi yang terbaru, yaitu dengan teknik faktoemulsifikasi. Nah, di sana dengan teknik ini luka operasi kecil sekali, hanya 2-3 mm. Itu sehingga proses penyembuhannya cepat. Kemudian juga waktu pengerjaan operasinya itu singkat, sekitar 15 menit saja. Dan tidak dibius total seperti itu, Cidel. Jadi hanya bius tetes saja sekarang itu. Persentase keberhasilan operasi katarak juga tinggi ya, di atas 90%. Persentase komplikasinya cukup rendah ya, kurang dari 5% dari kasus semua itu berdasarkan penelitian. Jadi tidak semua dibilang dipikirkan atau dikira-kira oleh orang sehat kan. Jadi operasi katarak yang dengan teknologi sekarang tidak semenakutkan operasi-operasi yang mungkin dipikirkan yang harus dibius lah, mungkin harus butuh persiapan khusus lah. Nah, kalau masalah biaya, nih apakah operasi katarak nih yang pakai teknologi baru nih dengan faktoemulsifikasi itu apakah mahal nggak ya dok ya? Ya, kalau misalnya ada asuransi kesehatan atau BPJS itu ditanggung semuanya dari operasi katarak itu sama BPJS. Jadi nggak ada alasan lagi nih ya. Kalau misalnya orang sehat, amit-amit punya katarak atau keluarganya ada yang memiliki katarak, itu jangan ragu, langsung segera cari dokter mata, berobatlah ke Rumah Sakit Santo Yusuf ya. Karena katarak itu bisa disembuhkan ya dok ya, dan operasinya juga tidak sesuai yang dibayarkan. Kemudian biayanya kalau ada yang punya BPJS, jangan sekarang ini kok masih ada yang belum punya BPJS, kayaknya ada ya. Jadi bisa ditanggung oleh BPJS asal sesuai dengan prosedur ya. Kemudian tadi ada sudah bisa jawab belum ya pertanyaan tadi ya, ini hari apa ya? Ada yang udah bisa jawab? Belum ada. Ya sudah. Jadi sebenarnya hari ini balik lagi dok. Kita hari ini hari apa sih dok? Kenapa kok kita dari hari kemarin hari ini kita bahas tentang mata? Kalau belum ada yang bisa jawab, saya yang jawab aja mungkin ya Cidel. Iya. Nah sebenarnya boleh ya. Jadi hari ini adalah hari penglihatan sedunia atau World Sight Day. Tema World Sight Day pada tahun ini yaitu Love Your Eyes atau sayangi mata Anda. Ya. Kenapa kok sayangi mata ya dok ya? Mata itu kan katanya mata itu adalah jendela dunia, alatnya kita untuk melihat. Jadi tidak ada alasan ya. Kalau bisa apa? Saya mah sudah senior, sudah wayang ya, penglihatan saya buram. Oke lah ya, kalau menua itu memang suatu proses. Tapi kalau misalnya kualitas hidup masih bisa dipertahankan, kenapa tidak kita pertahankan ya? Kemudian, nah tadi katarak itu penyebabnya berarti kebanyakan memang usia tua ya dok ya. Nah kalau selain usia tua, apakah yang masih muda punya kesempatan untuk terkena katarak atau tidak? Bisa, ya. Jadi bahkan bagi anak-anak itu bisa juga kena katarak. Misalnya dia kena benturan kan, kalau anak-anak suka sering main gitu, kena benturan baik benda tumpul maupun benda tajam. Kemudian bisa juga pakai obat-obatan, misalnya ada penyakit-penyakit tertentu ya yang mengharuskan orang itu memakai obat-obatan. Itu bisa juga obat-obatan tertentu, terutama kortikosteroid. Nah, steroid itu paling dapat menyebabkan katarak seperti itu. Ada yang nanya nih, gejala katarak itu kan salah satunya silau ya. Nah, apakah silau itu silau seperti apa? Apakah sama dengan silau ketika kita melihat lampu? Katanya soalnya kan kalau lihat lampu juga silau ya.
Jadi silau yang seperti apa sih yang kita kira-kira ini kayaknya mungkin karena katarak nih. Jadi silau yang dimaksud itu adalah glare atau kita bilangnya glare ya. Glare itu misalnya kalau kita lihat lampu atau kita lihat cahaya, itu cahayanya berpendar seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat lampu aja di sini kan baik lampu ya, CDW. Kita kan lihat bentuknya lampu benar gitu. Kalau misalnya glare atau berpendar itu silau banget, kemudian bentuknya udah nggak kelihatan seperti itu. Jadi itu silaunya ketika misalnya itu orang melihat lampu atau dia tidak melihat lampu itu kok tampilannya seperti melihat lampu. Enggak, harus ada sumber cahaya yang Ada sumber cahaya. Jadi kalau melihat cahaya kok nggak seperti bentuknya lampu bulat gitu, tapi ada yang lainnya ya. Oke, nah ada yang nanya lagi nih, bisa nggak sih katarak sembuh tanpa operasi? Pakai obat aja bisa sembuh nggak sih? Untuk saat ini berdasarkan penelitian itu belum ada obat-obatan yang bisa menghilangkan katarak atau mencegah terjadinya katarak, itu belum ada ya. Jadi hanya bisa lewat operasi ya waktu sehat ya. Nah tadi operasi sudah jelas, operasi tidak serem loh. Kemudian biayanya sudah ada penanggung, bisa dipakai BPJS-nya. Apalagi nih jangan sungkan lagi ya. Jadi kenapa kita ngobrol sekarang kan kadang kita pengen sayangi mata. Jadi kita pengen mengurangi angka kejadian katarak. Kita mau perbaiki kualitas hidup ya. Jadi jangan karena tentang usia kemudian hal yang wajar katarak, tapi katarak itu bisa disembuhkan. Dan sekarang di Bandung di Rumah Sakit Santo Yusuf juga sudah bisa ya dengan teknik pengobatan katarak sekarang dengan emulsifikasi, di mana operasi sudah operasinya tidak perlu penginapan ya, tidak perlu rawat inap, kemudian biayanya juga sudah bisa ditanggung oleh BPJS, tidak serem lagi ya. Oke, ada yang nanya nih, kalau misalnya sudah buta karena katarak, apakah bisa disembuhkan dan bisa melihat kembali? Ya, terima kasih ya buat yang bertanya. Jadi kalau misalnya kita operasi katarak, target operasi kita adalah pasien bisa melihat lagi. Angka keberhasilannya di atas 95%. Tapi kalau misalnya ada penyakit lain nih, misalnya pasien ada katarak, kemudian ada penyakit lain misalnya glaukoma atau diabetes di retina, itu mungkin nggak 100% kembali penglihatannya. Jadi kalau misalnya penyakitnya hanya murni katarak, diharapkan lebih dari 95% penglihatannya akan kembali seperti normal lagi. Seperti itu. Jadi sangat memperbaiki ya, jadi bisa memperbaiki kualitas hidup yang tadinya melihatnya tidak jelas, setelah operasi bisa melihat kembali dengan jelas. Kemudian emang efek sampingnya ada nggak sih dok efek samping dari operasi katarak itu? Yang paling sering itu mata kering. Jadi pada saat operasi itu bisa terjadi gangguan lapisan air mata sehingga dapat menyebabkan mata kering. Kadang-kadang pasien juga ada mengeluh lebih silau, kemudian bisa juga ada melihat bayangan-bayangan, bisa itu bayangannya warna putih atau warna hitam. Itu kita sebutnya diskotopsia. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan pasca operasi, boleh dikonsultasikan ke dokter matanya. Gitu. Jadi jangan khawatir ya, walaupun resiko efek sampingnya juga kecil, walaupun ada efek samping masih bisa didiskusikan, bisa kita cari tahu lagi ya dok ya. Iya. Di jalan keluarnya apa ya. Oke, kemudian kalau sudah dioperasi, dokter katarak itu bisa kembali tidak? Sebetulnya bukan kataraknya jadi lagi. Yang paling sering itu adalah terjadi kekeruhan pada kapsul dari lensa yang kita tinggalin buat wadah si lensa yang baru itu. Nah, sehingga itu bisa menyebabkan gejala-gejala yang hampir mirip kayak katarak sebelumnya. Tapi tidak perlu khawatir, itu kalau misalnya terjadi tidak perlu dioperasi lagi, hanya perlu prosedur laser saja dan tidak sakit juga di laser itu ya, Dewe. Tidak sakit ya dok ya. Jadi katarak operasi katarak juga tidak sakit ya dok ya? Tidak, karena ada bius tapi lokal. Bius lokal loh, jadi cuman kayak bumbu manis saja, sambil menikmati musik, tahu-tahu sudah bangun sling kembali matanya ya. Kemudian kondisi sehat siapa lagi yang mau nanya? Nanti bagi 3 penanya yang beruntung
beruntung akan mendapatkan souvenir cantik dari rumah sakit Sambil Surya. Kemudian dokter, ada yang lagi nanya nih, ya, yang hal-hal yang harus diperhatikan kalau mau operasi, persiapannya apa saja sih? Kemudian ada larangan nggak sih kalau sudah habis operasi? Ada nggak dok? Ya, ada. Jadi ini yang umum aja ya, sudah ya. Karena tiap pasien kan sebenarnya persiapannya beda, terus terapi habis operasinya beda juga. Cuma pada umumnya kita itu mempersiapkan pertama operasi katarak itu tidak emergensi operasinya. Jadi nggak buru-buru kita harus operasi besok gitu ya. Kita siapin pasiennya harus benar-benar sehat. Sehat, badannya sehat, tensinya bagus, hasil laboratoriumnya bagus seperti itu. Kemudian kita juga ada beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan tekanan bola mata, kemudian ukuran lensa yang akan ditanam, dan yang paling penting itu pasiennya betul-betul siap dan memang mau dioperasi seperti itu. Kalau habis operasi perawatannya bagaimana ya tadi pertanyaannya? Kalau habis operasi biasanya pasien akan menggunakan doff plastik, jadi ditutup seperti penutup plastik transparan. Itu gunanya supaya nggak kena bisikan mata, jadi nggak boleh diisik matanya, nggak boleh kena air. Kemudian kalau misalnya yang sholat nggak boleh nunduk, harus duduk dulu sholatnya, nggak boleh batuk, nggak boleh menghadang. Jadi kalau misalnya batuk atau misalnya buang air besarnya keras, itu harus dilancarkan supaya nanti kalau habis operasi itu lensanya itu stabil dulu baru bisa bagus penglihatannya nanti seperti itu. Mau tahu saya. Ternyata banyak juga ya yang harus dilakukan setelah habis operasi, tapi itu tidak menjadi halangan ya Pak sehat ya buat kita yang mau memperbaiki, bukan sebenarnya yang kalau sudah kejadian katarak biar penglihatannya bisa kembali lagi seperti sedia kala. Kemudian kan enak kan tampilannya kalau katarak itu kan yang tengah-tengah itu ada putih-putih itu kan dok ya. Nah itu kan juga bisa memperbaiki penampilan kan waktu sehat ya biar kembali lagi ya. Kemudian dokter, ada yang bisa kita lakukan? Yang bisa dilakukan selain tadi kalau misalnya sudah terkena katarak kan kita operasi nih. Kalau belum kena katarak nih biar jangan sampai atau paling nggak kita memperlambat proses itu, ada nggak yang bisa dilakukan? Kalau memperlambat usia mungkin nggak bisa ya, Cuma kita harus memperhatikan penyebab-penyebab yang bisa kita cegah. Misalnya kita nggak menggunakan obat-obatan, kemudian kita pola hidup sehat, kemudian kita menghindari benturan-benturan ke mata, menjaga mata kita dari radiasi, atau misalnya kalau misalnya ada kencing manis, ada darah tinggi, kita harus terkontrol. Kemudian bisa juga kalau misalnya ada penyakit-penyakit yang lainnya tadi itu yang menyebabkan katarak juga seperti peradangan atau glaukoma, itu harus terkontrol juga seperti itu. Jadi kayak tadi dibilang di awal ya, jadi nggak ada salahnya ya dok ya, kadang-kadang walaupun belum ada keluhan, periksalah berapa tahun sekali dari dokter? Periksa mata itu secara teratur 2 tahun sekali, 2 tahun sekali kalau tanpa keluhan. Jadi bukan ke dokter gigi aja kita 6 bulan sekali, ke dokter mata juga harus aware ya. Jadi 2 tahun sekali, paling nggak walaupun tidak ada keluhan, ceklah ke dokter mata apakah ada kelainan atau tidak. Siapa tahu semakin dini diketahui, semakin dini pengobatannya ya dok ya, mungkin outcome-nya lebih bagus ya. Kemudian apakah ada konsumsi kalau kita mau vitamin kah atau apa dong obat-obatan yang bisa buat memperlambat atau mencegah katarak, ada nggak dok? Kalau berdasarkan penelitian sekarang konsumsi vitamin atau antioksidan mungkin ya kalau ada yang nanya ya belum terbukti mencegah atau menyembuhkan katarak. Jadi nggak ada ya dok ya? Belum ada ya. Kalau ada katarak juga nggak ada obat yang bisa dimakan. Jadi kalau itu paling lifestyle-nya adalah jaga mata. Jadi benar-benar harus jaga mata kita ya.
karena kan mata adalah jendela dunia, jadi dijaga tuh biar kita bisa melihat dengan baik. Nah, kalau misalnya kira-kira nih kayaknya dari gejala yang tadi dokter Ivon tadi bilang, kok kayaknya saya kok curiganya katarak nih, ya apakah harus langsung operasi? Sekarang balik lagi ke pasiennya, karena katarak itu sebenarnya bukan penyakit yang mematikan, tapi dia mengganggu aktivitas pasiennya itu sendiri. Kalau saya akan balik lagi tanya ke pasiennya, Bapak dengan katarak setebal ini, Bapak terganggu nggak aktivitasnya? Kalau pasien merasa aktivitasnya terganggu, itu merupakan indikasi untuk operasi. Kalau misalnya pasien merasa saya nyaman segini, saya bisa melakukan aktivitas saya sehari-hari, pasiennya merasa saya nggak perlu dioperasi karena saya masih bisa jalan misalnya, itu tidak. Jadi saya akan kembalikan lagi ke pasiennya seperti itu. Makanya mungkin kenapa kok orang Indonesia katanya lebih banyak ya. Jadi dikit-dikit nggak apa-apa, sudah biasa terima, udah segini oke lah ya. Nggak juga sih ya, tapi mungkin kewaspadaan itu harus tetap dijaga ya warga sehat ya. Jadi kalau misalnya dikit-dikit, ya memang kalau dikit-dikit nggak boleh terlalu dirasa ya dok ya. Cuman waspada itu perlu lah ya. Jadi kayak tadi itu segeralah ke dokter dilihat, karena kan itu tadi walaupun kita usianya semakin tambah, tapi kualitas hidup kita juga harus tetap dijaga ya. Nah berkaitan dengan hari penglihatan sedunia ini ya dok ya, apa aja sih yang langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menjaga mata kita? Saya mau kasih tips nih untuk bagaimana kita mencintai mata kita. Yang pertama kita pola hidup sehat dengan konsumsi vitamin dan gizi seimbang, makanan dengan gizi seimbang, tidak merokok, tidak minum alkohol. Kemudian kalau misalnya ada kencing manis sama darah tinggi atau kolesterol, itu harus dikontrol ke dokter yang perawatnya. Kemudian kalau misalnya orang nih yang bekerja ada paparan kimia atau radiasi, atau mungkin yang paling sering itu kena pentalan geram atau pentalan pasir atau debu, nah itu sebaiknya pakai pelindung mata. Kita harus mencintai mata kita sendiri ya. Kemudian juga biasanya perempuan yang banyak pakai make up mata, itu harus dibersihkan dengan betul-betul untuk terhindar dari penyakit mata. Kemudian cara lainnya yang sekarang ini zaman pandemi kan banyak orang yang bekerja di depan laptop. Nah kita harus menjaga juga kesehatan mata kita dengan cara beristirahat yang cukup dan walaupun kita tetap harus memiliki kewajiban untuk bekerja di depan laptop. Kemudian yang tadi, periksakan mata Anda secara komprehensif ke dokter mata. Jika tidak ada keluhan, boleh 2 tahun sekali. Nah, yang perlu diwaspadai ini, yang perlu diperhatikan lagi, kalau misalnya pasien di atas 40 tahun, memiliki riwayat keluarga dengan glaukoma, kemudian ada kencing manis atau darah tinggi, atau memang ada keluhan, itu boleh dilakukan kontrol ke dokter bisa lebih cepat dari 2 tahun itu. Dan yang terakhir nih, mungkin ada keluarganya atau teman-temannya yang mungkin belum tahu nih katarak itu bisa disembuhkan, katarak itu apa, itu boleh diinformasikan sama ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman yang ikut live hari ini. Jadi kita harus selain menyayangi mata kita harus menyayangi mata teman-teman dan keluarga kita juga ya, Cidel ya. Ya benar. Jadi bukan cuma sayangi mata sendiri ya, sayangi juga mata teman-teman kita juga, keluarga kita yang kita kasih, orang yang kita kasih juga harus bisa sayangi. Ayo, lebih sehat. Siapa lagi yang mau nanya nih? Mumpung bersama Dokter Ivon hari ini kita kupas tuntas tentang katarak ya. Cidel, saya mau kasih tips juga nih ya.
gimana sih kita di rumah meriksanya gitu supaya orang tuh lebih waspada kalau oh saya udah perlu nih ke dokter mata gitu. Caranya gini, pertama ya selain ada keluhan-keluhan itu boleh jika langsung ada keluhan boleh berobat ke dokter mata. Kalau misalnya katarak itu kan gejalanya pelan-pelan terus nggak sakit. Kadang-kadang orang tuh nggak sadar kalau penglihatannya itu sebenarnya udah kurang. Nah, caranya gini, misalnya pasiennya nih ya, pasiennya duduk, kemudian matanya ditutup sebelah-sebelah. Jadi misalnya yang kanan dulu yang diperiksa, yang kiri matanya ditutup. Terus nanti keluarganya atau temannya boleh berdiri jaraknya 5 meter. Nah, terus hitung jari, dan itu hitung jari boleh berapa? Hitung jari 5, 2, 1, 3, seperti itu. Kalau kelihatan berarti masih cukup baik. Kalau nggak kelihatan berarti sudah ada gangguan penglihatan berat. Boleh kalau misalnya memang nggak kelihatan langsung diperiksakan ke dokter mata. Oh, ada yang minta dicontohin nih, Cidawi. Gimana kita peragain ya? Misalnya nih, yang jadi pasiennya siapa nih? Saya jadi pasiennya ya. Coba. Oke, ceritanya jarak saya 6 meter ya sama Cidawi ini 6 meter. Tadi 6 meter nih ya. Mata sebelah kirinya ditutup. Oke. Terus kita hitung jari. Ini kelihatan nggak? Kelihatan 2, Ini 5, ini 1. Oke, berarti bagus mata sebelahnya ya. Sekarang periksa lagi mata sebelahnya. Sama 2, 1, 3, 3, 4. ya, seperti itu. Kalau misalnya jarak 6 meter nggak kelihatan, berarti sudah indikasi itu harus periksa dokter mata seperti tidak. Nah, Dok, kalau kayak saya nih yang udah pakai kacamata, saya harus lepas kacamata dulu nggak sebelum melakukan pemeriksaan itu? Nah, itu kalau misalnya kacamatanya ada minusnya, boleh dipakai aja. Berarti kan memang gangguan penglihatannya itu karena kacamata minusnya. Kalau misalnya udah pakai kacamata tapi ternyata masih nggak kelihatan juga, berarti mungkin ada apa minusnya nambah atau ada gangguan penglihatan yang disebabkan oleh penyakit yang lain seperti itu. Jadi cukup sederhana ya waktu sehat ya. Bisa dikerjain di rumah ya. Bisa dikerjain di rumah. Kemudian yang tadi apa namanya? Saya baru tahu tuh ya ternyata buat perempuan ya dan apa kayak eyeliner gitu ya Dok ya mungkin ya pakai eyeshadow gitu ya itu harus dibersihkan. Iya, harus betul-betul dibersihkan karena di kelopak mata kita itu ini sebenarnya agak menyimpang dari tema katarak kita ya, cuma nggak apa-apa buat pengetahuan umum ya. Jadi di kelopak mata kita itu ada kelenjar-kelenjar air mata di situ. Nah, kalau misalnya dia kotor, dia akan terjadi proses peradangan dan infeksi di situ, sehingga dapat menyebabkan peradangan atau infeksi dari kelopak mata atau bahkan bisa masuk ke dalam mata infeksinya. Jadi memang bahaya juga itu. Jadi kita harus benar-benar, saya juga suka pakai make up mata ya, jadi harus benar-benar bersih membersihkannya seperti itu, pakai pembersih kelopak mata yang disarankan ya. Apa Dok pembersih kelopak mata yang disarankan yang aman tuh Dok? Ya bisa ada beberapa produk kecantikan mungkin yang khusus buat mata seperti itu bisa dipakai. Kalau misalnya infeksinya terus-menerus bertahun itu bisa menjadi penyebab katarak tidak Dok? Kalau infeksi kelopak mata atau permukaan bola mata itu tidak menyebabkan katarak. Tidak. Ada yang tanya, kalau pakai bulu mata extension itu Dok yang ditanam-tanam itu tuh, ya itu berbahaya tidak? Sebenarnya untuk bulu mata extension itu pertama pakai lem ya. Lemnya ditaruh di, saya belum pernah sih, cuma setahu saya itu prosedurnya dia pakai lem di sini ya. Kebayangkan kalau lem itu kan panas, kemudian kan bahan kimia. Jadi kalau bahan kimia kena ke kelopak mata atau bulu-bulu mata kita yang sangat sensitif ya, organ yang sangat sensitif, itu bisa mengganggu struktur anatominya maupun fungsinya. Jadi bisa terjadi gangguan dari permukaan bola mata,
dan kelopak mata juga. Iya. Jadi tidak disarankan ya dok ya. Iya. Kalaupun memang ya harus dilakukan oleh tenaga profesional mungkin ya. Kemudian, nah kalau buat yang sering naik motor dokter, itu apakah bisa mempercepat terjadinya katarak? Kan katanya di jalan itu banyak debu, mungkin yang katarak yang berhubungan dengan trauma itu tadi dok ya, mungkin yang pada usia muda kali ya. Sebenarnya kalau debunya kecil-kecil banget mungkin bukan trauma ya, itu kayak kelilipan aja mungkin ya. Kalau misalnya naik motor yang ditakutkan itu sebenarnya sinar ultraviolet dari matahari. Ya, jadi salah satu faktor resikonya itu adalah paparan dari sinar ultraviolet. Jadi mungkin bisa pakai topi atau kacamata hitam gitu supaya nggak kena paparan sinar ultraviolet. Itu untuk mengurangi paparan sinar ultraviolet supaya nggak jadi katarak gitu. Jadi pakai kacamata yang hitam itu dok ya, sunglasses itu bukan cuma gaya-gayaan loh, bagi sehat ternyata itu tuh proteksi tuh, APD itu alat perlindungan diri tuh, apalagi buat riders ya, buat para pengendara ya bikers, bukan riders. Tapi kalau misalnya naik mobil dok, naik mobil kan saya nggak kena debu tuh, saya tapi kan masih bisa silau tuh, saya perlu pakai kacamata atau tidak? Perlu. Kalau misalnya memang kan memang banyak sinar matahari juga ya yang masuk ke mobil kalau siang-siang bolong ya nyetirnya, boleh digunakan kacamata hitam itu untuk melindungi. Jadi kacamata hitam itu bukan cuma sekedar gaya-gayaan ya, warga sehat ya, tapi juga buat proteksi. Jadi kalau silau, pakailah kacamata hitam. Itu salah satu langkah yang bisa kita pakai, kita gunakan sebagai perlindungan ya dok ya, buat menyayangi mata kita ya. Kemudian apa lagi? Ada yang nanya lagi nggak nih? Oh belum ada ya. Nanti yang nanya dapat souvenir ya. Dapat souvenir loh, ada 3 loh warga sehat souvenir menarik ya. Nah dokter, apa lagi dok? Ada kiat-kiat sederhana yang kita bisa pakai untuk atau kayak tadi dokter bilang, habis sekarang kan banyak online, banyak sekolah online, kemudian tatap muka juga semuanya jadi online. Nah, istirahat mata yang seperti apa sih yang dibilang istirahat dulu deh matanya? Apa disuruh lihat yang hijau-hijau? Anak saya disuruh lihat yang hijau, dia ambil daun, dia lihat hijau katanya. Seperti itu kan dok? Jadi mungkin kalau yang nonton IG live yang kemarin tuh Dokter Priska juga udah jelasin ya macam-macam tentang pandemi, tapi nggak apa-apa mungkin ada yang belum ikut ya sudah. Jadi untuk aktivitas di depan screen baik laptop, TV atau handphone kita ada rule-nya. Rule-nya itu 20-20-20. Jadi setiap 20 menit kita mengistirahatkan mata selama 20 detik. Cara istirahatnya gimana? Melihat jauh sejauh 20 kaki atau kurang lebih 6 meter. Jadi pada saat kita lihat screen, mata kita kan bekerja, berakomodasi untuk bekerja. Nah, pada saat kita lihat jauh 6 meter minimal, itu mata kita berrelaksasi. Nah, jadi itu istirahat 20 detik. Kadang kan orang kerja ya misalnya lihat screen nih, lihat laptop, habis itu istirahat ngapain? Lihat handphone, ya kan? Sama aja itu kalau kayak gitu. Harusnya istirahatnya itu lihat jauh minimal 6 meter atau 20 kaki. Jadi gampang ya ingatnya ya 20-20-20 seperti itu. 20-20-20 sama kayak yang acara dokter Priska kemarin ya. Jadi istirahatnya bukan justru lihat handphone. Kalau bobo siang dong itu istirahat enggak? Buat mata itu istirahat enggak? Iya, selain tidur siang, selain istirahat mata, istirahat badan juga ya, si Dewi. Tapi mungkin masih ada istirahat itu, jadi setelah melihat screen kita juga harus lihat sekitar 20 kaki atau 6 meter ya, istirahat, relax ya matanya ya. Jadi jangan istirahat terus main handphone lagi, sama kecuali main handphonenya 6 kaki, 20 kaki ya, mungkin bisa istirahat kali ya. Ya waktu sehat ya, jadi sayangilah mata kita ya. Jadi itu langkah-langkah yang bisa sederhana sebenarnya, kayak tadi pakai kacamata, istirahat setelah habis melihat screen, itu sederhana, tidak mengucap-ucap mata terlalu heboh ya dok ya. Atau kalau ada gangguan-gangguan
penglihatan segeralah konsultasi, berobatlah ke klinik mata, carilah dokter mata. Ya, apa lagi dok yang bisa kita kerjakan lagi dokter? Paling itu aja ya dok ya. Jadi jangan pokoknya ke dokter mata kalau nggak ada keluhan, paling nggak 2 tahun sekali lah. Jadi berobatlah ke dokter mata, ya. Jadi sekarang yang menutup yang diskusi kita hari ini, obrol-obrol cantik kita hari ini tentang katarak, ya. Jadi wali sehat, yang wali sehatnya sendiri atau keluarganya atau ada teman-temannya yang punya katarak, yang tadi dijelaskan oleh Dr. Ivon, jangan ragu untuk segera berobat, ya. Konsultasilah ke dokter mata, ya. Operasi katarak itu bisa disembuhkan loh, ya. Memang disembuhkannya harus dengan operasi, ya. Tapi operasinya tidak seserem yang dipikirkan dari operasi gede itu, ya. Operasi cuma paling kurang dari 15 menit, ya. Tidak perlu 2 sampai 3 total, cukup bobok cantik aja ditetesin, matanya dibuka, total 15 menit kemudian sudah slim, sudah jernih lagi, ya. Kemudian kalau tentang biaya operasi, sekarang sudah bisa, ya, BPJS sudah menanggung, ya, tindakan operasinya. Mangga kalau ada yang mau bertanya-tanya tentang bagaimana sih caranya, prosedurnya seperti apa aja, Wakil Sehat bisa menghubungi handphone customer service kami di 0821 1675 7299. Saya ulang ya, 0821 1675 7299. Tapi maaf, hanya menerima chat ya Wakil Sehat dalam jam-jam kerja. Oke? Ya. Nanti buat yang beruntung, 3 penanya yang beruntung nanti akan dihubungi oleh customer service kami untuk mendapatkan hadiah dan mengambil hadiahnya. Oke, Dr. Ivan, ada lagi yang mau ditambahkan? Oh, ada yang nanya lagi, tanya-tanya nih. Boleh nggak kalau punya hipertensi dioperasi? Kalau punya hipertensi boleh dioperasi, tapi hipertensinya harus terkontrol. Jadi tensinya harus bagus dulu, konsultasikan dulu ke dokter penyakit dalamnya, baru boleh dioperasi sekarang. Jadi sebenarnya cukup semuanya bisa asal terkontrol. Jadi datanglah dulu diskusikan. Nanti boleh cari Dokter Ivon. Dokter Ivon ada di Rumah Sakit Santo Yusuf ya, dari Senin sampai hari Sabtu. Untuk jam prakteknya nanti akan menyusul, ya, nanti bisa dikasih tahu. Kemudian ada lagi yang nanya proses penyembuhan setelah operasi biar cepat harus bagaimana dokter? Kemudian berapa lama proses penyembuhannya? Kalau misalnya tidak terjadi komplikasi untuk operasi yang simpel ya dok, itu kurang lebih 1 minggu. Ya, 1 minggu sudah lukanya sudah menutup. Yang perlu dilakukan itu adalah yang paling penting adalah menjaga kebersihan. Jadi supaya tidak terjadi infeksi pasca operasi katarak. Nah, itu kurang lebih 1 minggu, paling lama 1 bulan lah sudah sembuh, pasiennya sudah bisa dapat kacamata nanti habis operasi katarak. Jadi ada beberapa pasien juga yang masih pakai kacamata ya dok ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya buat wakil sehat itu kalau mau ada acara tuh ya, jadi kalau mau operasi jangan mepet-mepet banget lah ya, karena sebulan sebelumnya ya biar bisa dijadwalkan. Ada yang nanya lagi nih, apakah katarak bisa diturunkan? Kalau untuk katarak yang proses penuaan itu bukan akan diturunkan ya, tapi kalau untuk katarak yang pada anak atau pada bayi itu bisa diturunkan ya. Jadi ada beberapa penyakit yang bisa terjadi katarak pada bayi dan anak-anak terutama ya yang diturunkan. Itu mungkin bukan hereditary penyakit bawaannya yang menjadikan dia salah satu gejalanya katarak gitu dok ya? Iya betul. Bukan berarti mamanya katarak, anaknya pasti katarak itu bukan. Kalau misalnya mamanya ada penyakit sesuatu, kemudian diturunkan sama anaknya, tapi salah satu gejalanya ada katarak, itu bisa diturunkan. Oh, jadi misalnya kencing manis itu misalnya kencing manis kan diturunkan, kencing manis bisa juga menyebabkan salah satu
katarak itu penyebab katarak ya. Nah kalau minus masih banyak yang nanya ya, masih semangat semuanya ya. Oke, kita ada yang lagi tidak? Kalau minusnya terlalu tinggi bisa menyebabkan katarak atau tidak? Sebenarnya minus tinggi itu lebih beresiko terjadi katarak ketimbang pasien yang minusnya nggak terlalu pasien yang nggak ada minusnya, misalnya matanya normal, lebih beresiko terjadinya katarak. Jadi mungkin lebih cepat sedikit lah terjadinya katarak seperti itu. Jadi bukan penyebab utama, tapi kalau minus tinggi, resikonya untuk terjadi katarak mungkin lebih tinggi. Dibandingin yang minusnya tidak terlalu tinggi. Ya. Ada lagi? Oke. Kayaknya waktu juga ya dokter ya yang udah membatasi kita. Jadi kesimpulannya yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya waktu sehat punya teman, punya kenalan yang punya gejala katarak seperti tadi dok ya, katarak itu bisa disembuhkan ya dok ya dengan operasi, memang tidak ada obatnya, operasi sederhana dokter ya, angka kesembuhannya tinggi, terus resikonya juga rendah dan biayanya sekarang sudah terjangkau, berarti bukan tidak mungkin lagi, sebenarnya sudah sangat memungkinkan sekali. Jadi jangan ragu ya. Jadi deteksilah sedini mungkin. Kemudian kalau memang sudah berlaksana, periksakan ke dokter mata. Dan memang kalau memang ternyata keluarga sehat atau keluarga yang menderita katarak itu bisa disembuhkan. Jangan ragu lagi ya. Ayo, nah kita turunkan sampai terjadi katarak di Indonesia. Udah ada lagi yang ditambahkan kalau yang tadi ya, kita bisa periksa keluarga kita loh di rumah. Caranya tadi udah pada bisa ya. Nanti boleh dilakuin di rumah. Oh ternyata misalnya nenek saya tuh ternyata nggak bisa lihat, oh jarak 6 meter, baru tahu, padahal mungkin udah lama ya. Jadi bisa dilakukan di rumah, bisa dikerjain. Sangat simpel sekali ya metode pemeriksaannya. Boleh dibawa ke dokter mata di Rumah Sakit Santo Yusuf ya. Jadi pemeriksaan bisa dikerjakan di rumah juga sangat sederhana ya dok ya. Tinggal duduk untuk salah satu mata, kemudian ada satu lagi keluarganya atau rekannya yang jarak termometer untuk tes apakah terlihat atau tidak. Jadi kalau mengalami gangguan segeralah berkonsultasi ke dokter mata. Enggak, di Rumah Sakit Santo Yusuf kita klinik mata buka setiap hari dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Oke? Baiklah, terima kasih banyak waktu sehat yang sudah join di IG Live ini di Hello Santo Yusuf. Nanti kita bertemu lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih juga Dr. Ivon atas materinya, informasinya yang sangat berharga. Oke, sampai jumpa kembali. Selamat siang.